Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Bu Guru, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi bersama Ibu Guru dalam bidang studi seni budaya kelas 9. Materi kita kali ini adalah seni lukis. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, ada baiknya anak-anak Bu Guru harus tahu ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak Bu Guru harus mampu mendefinisikan pengertian seni lukis. Yang kedua, anak-anak Bu Guru harus mampu mengelompokkan seni lukis berdasarkan tema-tema tertentu. Dan yang terakhir, anak-anak Bu Guru harus mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran. Oke, sebelum kita lebih lanjut menilik tentang materi kita, ada baiknya kita harus tahu dulu ya pengertian dari seni lukis menurut beberapa ahli. Di antaranya ada Sudarso tahun 1990. Menurutnya, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan penciptaan secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek tema atau gagasan secara representatif. Dan yang kedua ada Sukaryono. Menurutnya, seni lukis adalah ungkapan isi hati dan perasaan yang disebut sebagai bahasa seniman yang dikomunikasikan. Yang ketiga ada Leo Tolstoy, yang menurutnya seni lukis adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Dan yang terakhir ada Sudarso. Menurutnya, seni lukis adalah karya manusia yang... Oke, kita lanjut ya. Setelah anak-anak Bu Guru tahu apa itu tujuan pembelajaran kita masuk ke pengertian seni lukis menurut beberapa ahli. Ya, di sini anak-anak Bu Guru bisa lihat ada beberapa para ahli mengatakan apa sih itu seni lukis. Yang pertama ada Sudarso, ya. Dia mengatakan melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan penciptaan secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek tema tersebut atau gagasan secara representatif. Kalau menurut Sukaryono, seni lukis adalah ungkapan isi hati dan perasaan yang disebut sebagai bahasa seniman yang dapat dikomunikasikan. Kalau menurut Leo Tolstoy, menurutnya seni lukis adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Dan yang terakhir, menurut Sudarso SP Mike Susanto, seni lukis adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya. Nah, pengalaman batin tersebut inilah yang disajikan secara indah sehingga merangsang timbulnya perasaan batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Kita lanjut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya seni lukis adalah sebuah pengembangan diri atau pengembangan dari menggambar. Nah, biasanya memiliki Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Nah, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas inilah yang didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan serta bentuk karya tersebut. Nah, tujuan dari karya seni lukis sendiri adalah yang pertama itu ada tujuan religius, yang kedua ada tujuan kritik sosial, yang ketiga ada tujuan ekspresi, dan yang terakhir ada tujuan komersil. Nah, setelah kita mengetahui tujuan, maka kita masuk ke tema seni lukis. Tema seni lukis itu ada beberapa ya. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Nah, contohnya lukisan seorang menggunakan potret dirinya sendiri menjadi objek. Nah, yang kedua ada manusia dengan manusia lainnya.
Seorang pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang di sekitarnya. Contohnya apa? Seperti ibunya, istrinya, anaknya, kekasihnya, tokoh pahlawan, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada tema manusia dengan alam sekitarnya. Nah, alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasa yang sering dijadikan objek untuk lukisannya. Contohnya pemandangan, sungai, laut, sawah, dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat ada manusia dengan alam benda. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita juga memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis ya, sehingga benda-benda tersebut dapat dijadikan objek lukisan. Contohnya cangkir, gelas, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang kelima ada manusia dengan aktivitasnya. Jadi aktivitas manusia ini dalam kehidupan sehari-hari yang sangat beragam membuat banyak pelukis ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Contohnya menari, jual beli, membajak sawah, dan lain-lain ya. Kemudian ada manusia dengan alam hayalnya. Jadi hayalan yang sering muncul di benak pelukis kadang diwujudkan dalam sebuah karya seni lukis. Hasil karya seperti inilah sering disebut dengan karya seni lukis surrealisme. Nah, gaya atau aliran seni lukis itu ada 3 ya. Ada representatif, kemudian yang diwujudkan dari Oke, baik ya anak-anak Bu Guru, kita lanjut ya ke gaya atau aliran seni lukis. Ada 3, yaitu yang pertama ada gaya representatif, yang kedua ada gaya deformatif, dan yang ketiga ada gaya non-representatif. Oke, kita bahas gaya representatif, yaitu perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam ya. Nah, terbagi 3 gaya representatif ini. Yang pertama ada naturalisme, kemudian yang kedua ada realisme, yang ketiga ada romantisme. Berikut saya tampilkan beberapa contohnya ya. Oke. Lanjut ya. Next ada gaya deformatif. Nah, gaya deformatif atau aliran deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk asli. Yang termasuk gaya deformatif yang pertama itu ada ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan terakhir ada kubisme. Berikut juga saya tampilkan beberapa contoh-contohnya. Jadi kamu bisa memahami ya. Oke. Nah, yang terakhir ada gaya non-representatif. Gaya non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Kenapa? Karena sudah meninggalkan bentuk aslinya. Nah, pelukis yang beraliran ini yaitu Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Muhtar, dan Sadali. Oke, finish anak-anak Bu Guru. Semoga bisa memahami materi kali ini ya. Dan tugas kalian kali ini khususnya untuk kelas 9 yaitu membuat ringkasan materi di buku catatan ya. Dan yang kedua, membuat lukisan dengan tema pemandangan yang sederhana. Dan di mana Bu? Di buku gambar dengan menggunakan cat lukis ya Nak. Don't forget, jangan lupa ya. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak Bu Guru. Semoga anak-anak Bu Guru dapat memahami materi kali ini dengan baik ya. Sampai jumpa. Salam kreatif.